Pemirsa, tim pidana khusus Petsus Kejaksaan Negeri Jembrana melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk tahun 2016 lalu. Selain di kantor dinas, penggeledahan juga dilakukan di kantor Terminal Manuver Gilimanuk dalam waktu bersamaan. Tim datang sekitar pukul 10 WITA dipimpin Kasih Pitsus Made Pasak Budiawan dan Kasipidum Putu Eka Samana Putra membawa surat perintah penggeledahan. Selama 3 jam penggeledahan, tim mengumpulkan 28 berkas. Kasih Pitsus Kejari Jembrana Made Pasak Budiawan mengatakan, penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk yang masuk tahap penyidikan. Saat ini tim mengumpulkan sejumlah alat bukti. Makanya kami melakukan penggeledahan di bidang tersebut. Kami juga sudah melakukan penggeledahan beberapa dokumen, ada sekitar 28 jenis dokumen yang sudah kami lakukan penyitaan. Sudah ada berita acara penyitaan. Dan kemudian di sini, samping kantor Dinas Perhubungan, kami juga ada tim lain yang melakukan penggeledahan di Terminal Manuver Gilimanuk yang sudah juga melakukan penggeledahan dan penyitaan juga di sana. Selain di kantor dinas, tim lain bergerak ke Terminal Manuver Gilimanuk. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan kurang lebih 6 karung yang isinya didominasi karcis. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, Imade Dwi Maharimbawa membenarkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di kantor bidang perhubungan dan kantor parkir Manuver Gilimanuk. Kasus ini mencuat setelah munculnya selisih laporan antara pendapatan yang masuk ke kas daerah dan jumlah data kendaraan keluar Bali. Selama setahun yakni 2015 hingga 2016, pengelolaan retribusi parkir Manuver Gilimanuk dilimpahkan ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Jembrana. Retribusi Terminal Manuver berada sebelum pintu loket masuk Pelabuhan Gilimanuk. Retribusi menyasar kendaraan yang hendak keluar Bali. Retribusi ini diberlakukan bagi semua kendaraan yang keluar Bali dan melintasi Terminal Manuver Gilimanuk. Harga karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan, seperti roda 2, roda 4, truk, dan bus. Surya Dharma, Biro Bali Pos melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menyikapi penggeledahan dan penyitaan berkas di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, serta dugaan korupsi pengelolaan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk tahun 2016 lalu oleh tim Pitsus Kejari Jembrana. Saat ini kami telah terhubung dengan Kasipidus Kejari Jembrana, Bapak Made Pasak Budiawan. Selamat malam, Bapak Made. Selamat malam, Pak Dwi. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa Bali TV, Bapak, perkembangan atau hasil temuan saat penggeledahan kemarin yang dilaksanakan di 2 instansi terkait. Apakah sudah sampai ada tersangka yang ditetapkan, Bapak? Seizin Bapak Kajari Jembrana, dapat saya jelaskan bahwa penggeledahan yang telah kami lakukan kemarin adalah merupakan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi pada Terminal Manuver Gilimanuk tahun 2016. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai adanya tersangka, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih berupa penyidikan umum. Dan kami masih mendalami keterangan saksi-saksi untuk dapat kiranya siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Gitu. Baik, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain, Bapak? Perkembangan kasus yang saat ini tangani seperti kasus Bendesa Kaliakah yang terjerat korupsi dana bantuan gubernur, serta perkembangan kasus mantan Bupati Jembrana Gede Winasa? Untuk kegiatan perkara tindak pidana korupsi yang lain yang kami tangani, terakhir kami baru menyelesaikan persidangan perjalanan tindak pidana korupsi penjarahan dinas fiktif tahun 2009-2010 atas nama terdakwa Profesor Gede Winasa, mantan Bupati Jembrana, yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi selama 4 tahun penjara dengan uang pengganti sekitar 700-an juta rupiah. Nah, untuk penanganan perkara dana hibah bantuan Gubernur Bali tahun 2012 sampai 2014 yang dilakukan oleh Bendesa Adat Kaliakah telah memasuki tahap persidangan yang saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, begitu. Ya, baik, Pak Made. Kemudian langkah apa saja nih, Pak, untuk pencegahan atau himbauan Kajari Jembrana kepada instansi-instansi di Jembrana untuk menciptakan pelayanan bersih bebas dari KKN? Secara umum, Kejaksaan Negeri Jembrana mungkin melalui bidang terkait lainnya melakukan upaya-upaya pencegahan dalam artian melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum di instansi-instansi atau di sekolah-sekolah atau masyarakat. Kami juga mengadakan program jaksa masuk sekolah yang tentunya akan kami inginkan akan
memberikan efek pencegahan sejak dini kepada masyarakat, khususnya para pelajar, terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Baik, terima kasih Pak Made Pasek.